Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ronauli Inasedo Langodai dengan NPM 2251055 dari program studi Ilmu Hukum B. Kali ini saya akan membahas tentang kasus-kasus yang sampai saat ini masih sering terjadi di dalam masyarakat, di mana kasus yang akan saya bahas adalah tindak pidana pencurian. Baik, kali ini kita akan membahas tentang tindak pidana pencurian yang diatur di dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang mengambil barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, maka akan dipidana karena pencurian. Kita akan membahas tentang perbedaan makna pasal pencurian yang ada di pasal 362 KUHP dan yang ada di pasal 372 KUHP. Jadi di dalam pasal 362 KUHP itu membahas tentang barang siapa yang mengambil barang atau benda milik orang lain, baik seluruhnya ataupun sebagian, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, maka akan dipidana. Dan yang di pasal 372 KUHP itu membahas tentang siapapun dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya itu termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada di dalam tangannya bukan karena kejahatan, maka ia akan dipidana. Jadi perbedaan di dalam dua pasal ini yaitu di dalam pasal 362 yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa di dalam pasal ini ada gerakan aktif yang dilakukan pelaku yaitu pemindahan kekuasaan. Jadi dia bergerak memindah tangankan barang yang sebelumnya berada di dalam penguasaan si korban beralih menjadi penguasaan si pelaku. Jadi ada gerakan aktif itu. Ada pemindah tanganan dari korban ke pelaku. Sedangkan di pasal 372 KUHP itu disebutkan di situ bahwa barang itu ada di dalam tangannya bukan karena kejahatan. Jadi sedari awal memang barang itu sudah ada di dalam tangan pelaku. Jadi tidak ada operasi pemindah tanganan atau pemindah kekuasaan. Tidak seperti 362. Jadi di pasal 372 KUHP ini biasanya dikenal dengan penggelapan. Yang kita tahu biasanya itu kasus penggelapan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam tindak pidana pencurian. Ada dua unsur, yaitu unsur objektif dan juga unsur subjektif. Yang pertama saya akan membahas tentang unsur objektif. Yang pertama, ada beberapa komponen yang terdapat dalam unsur objektif. Komponen yang pertama adalah barang siapa. Yang dimaksud adalah orang. Jadi seperti contoh, barang siapa yang mencuri. Barang siapa yang dimaksudkan ini adalah pelaku yang melakukan kegiatan atau gerakan aktif yang berwujud manusia. Jadi pelakunya ini berwujud manusia. Lalu komponen yang kedua adalah barang atau benda. Yang dimaksud di sini adalah benda-benda bergerak atau yang berwujud yang sifatnya bisa dipindah tangankan seperti emas, uang, motor, dan sebagainya. Namun, pada Hares 23 Mei lalu, mengkualifikasikan ternyata bukan hanya itu, tetapi juga benda-benda lain yang memiliki nilai ekonomis. Seperti contohnya yaitu listrik, di mana kita bisa lihat di dalam kasus pencurian listrik. Lalu komponen yang ketiga adalah seluruh atau sebagian merupakan milik orang lain. Jadi yang dimaksud di sini adalah barang tersebut bisa seluruhnya adalah milik korban. Tetapi bisa jadi juga bahwa barang tersebut adalah sebagian merupakan milik korban dan sebagainya adalah milik si pelaku. Seperti contoh yaitu kepemilikan bersama atas suatu barang antara si korban dan pelaku. Yang kedua, unsur subjektif. Satu-satunya komponen yaitu unsur dengan maksud atau mens rea. Di dalam 3 gradasi kesengajaan yang termasuk unsur subjektif dalam tindak pidana pencurian
itu masuk di dalam kesengajaan sebagai tujuan, di mana pelaku menjadikan pencurian sebagai satu-satunya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kasus pencurian? Pendapat saya tentang kasus pencurian adalah suatu tindakan yang sangat merugikan masyarakat, karena dengan adanya pencurian tersebut merugikan masyarakat, walaupun itu dalam jumlah sedikit atau banyaknya. Tindakan itu sangat berpengaruh dengan mental atau situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Ya, yang kita tahu secara umum kalau pencurian itu merusak ke masyarakat ya pastinya kan gitu. Tentu dengan adanya pencurian masyarakat merasa terganggu. Sangat merugikan. Tindakan yang merugikan pihak lain, seperti contoh mengambil barang bukan milik. Lalu menurut Bapak, mengapa kasus pencurian masih sering terjadi di dalam masyarakat? Apa faktor pendukungnya? Pastinya faktor pendukung dari sebuah pencurian itu pastinya ada niat dan kesempatan. Faktor utama yang sejauh ini yang saya ketahui itu faktor lingkungan satu, faktor pergaulan. Yang pertama tentu kebutuhan, yang kedua kesempatan, yang ketiga bisa jadi kebiasaan. Lalu kira-kira apa respon masyarakat menanggapi kasus ini? Pastinya respon masyarakat, responnya tidak baik ya. Kalau respon masyarakat, mungkin tindakan pencurian ini sangat meresahkan ya. Menurut Bapak, siapa aja sih yang berperan untuk mencegah kasus tersebut dan kira-kira apa tindakan yang bisa dilakukan? Di sini perlu sekali ada peran orang tua dalam membina anaknya. Namun ada juga dari faktor ekonomi. Tentunya masyarakat harus mencari tahu apa faktornya. Pastinya dengan membuka lowongan pekerjaan supaya mereka mempunyai penghasilan tetap dan menghindarkan niat-niat jahat untuk mencuri. Pihak keamanan, contoh security, kepolisian. Sebenarnya bisa saja semua orang. Jadi bukan hanya aparat kepolisian atau aparat terkait, tapi masyarakat juga bisa. Kalangan orang tua, masyarakat, pemerintah, dan juga tim penegak hukum, terkhususnya kepolisian. Melihat dari hasil observasi yang telah saya lakukan, saya pribadi menyimpulkan bahwa kasus pencurian adalah tindakan yang merupakan operasi pemindah kekuasaan atas suatu barang secara melawan hukum. Pencurian umumnya terjadi akibat faktor ekonomi, di mana kebutuhan si pelaku tidak terpenuhi, sehingga dengan terpaksa ia pun melakukan pencurian. Dilihat dari sudut pandang pelaku yang dengan terpaksa melakukan pencurian dikarenakan keadaan ekonomi, tentu bahwasannya ada pemikiran si pelaku bahwa hukum tidak berlaku adil padanya, karena dia merasa bahwa mencuri adalah jalan satu-satunya agar dia dapat tetap bertahan hidup. Hal-hal ini tentu saja bisa menjadi pertimbangan untuk menjadi putusan agar dikategorikan dalam keadaan-keadaan yang meringankan si pelaku. Namun, pencurian tetaplah pencurian. Kepastian hukum harus tetap ditegakkan. Sebagaimana teori Gustav menyebutkan bahwa hukum harus memberikan kepastian kepada masyarakatnya. Dan dalam cakupan kecil, ternyata ada juga orang-orang yang melakukan pencurian bukan karena faktor ekonomi, namun karena kebiasaan. Dan dalam istilah medis, mereka menyebutnya dengan kleptomania. Baik, yang terakhir mengenai solusi dalam upaya pencegahan kasus pencurian dan metode kontrol sosial apa yang tepat untuk menangani kasus tersebut. Meninjau dari data penelitian yang telah saya dapat, dan dielaborasikan dengan pendapat pribadi saya, maka saya menyimpulkan beberapa solusi untuk tindak pencegahannya, yaitu di mana masyarakat berharap pemerintah dapat membuka banyak lapangan pekerjaan untuk mengurangi tindak pencurian yang disebabkan karena faktor ekonomi, dan juga pemerintah dihimbau untuk memperketat pengawasan. Di dalam masyarakat, penting adanya kesadaran hukum, agar dapat membentuk sistem sosial yang baik pula. Tidak hanya di dalam masyarakat, peran orang tua di dalam keluarga juga sangat berpengaruh terhadap pola pikir sang anak.
Jadi apabila orang tua sering memberikan edukasi-edukasi mengenai perbuatan yang baik dan yang tidak baik, maka anak-anak juga secara alam bawah sadar atau secara alami setuju akan hal itu dan dapat mencegah tindakan tersebut terjadi nantinya. Saya rasa juga undang-undang yang mengatur tentang kasus tersebut harus dipertegas tindak ancaman pidananya. Setelah melakukan observasi dan juga mengulas banyak materi mengenai kasus pencurian, terlebih materi-materi yang telah saya paparkan sebelumnya, maka mari kita lihat dan tentukan metode sosial kontrol yang tepat berdasarkan teori Lawrence. Untuk struktur saya rasa sudah cukup baik karena petugas hukum tetap dengan tegas menangkap pelaku dan juga memberikan pidana sesuai aturan yang berlaku. Lalu untuk substansi, di mana saya merasa perlu dipertegas tindak ancaman pidananya, agar masyarakat takut dan mau patuh terhadap hukum yang mengatur. Lalu untuk budaya masyarakatnya yang buruk, bukan hanya karena kebiasaan mencuri atau yang dalam istilah medis disebut dengan klepto tadi, nyatanya masyarakat yang mencuri karena faktor ekonomi, banyak pula di antaranya yang enggan bekerja dan lebih memilih untuk mencuri. Maka, metode kontrol sosial yang tepat dalam kasus ini adalah dengan mempertegas tindak pidana pencurian setegas-tegasnya dan perlu adanya juga rangkulan tangan pemerintah untuk sama-sama berjalan bersama masyarakat untuk membentuk sistem sosial yang baik dengan memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang membutuhkan. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya dapat menjadi bekal ilmu untuk teman-teman dan kita semua untuk terus belajar dalam dunia hukum. Terima kasih.